Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan yang hadir dalam perkuliahan akuntansi hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Kita akan belajar pengantar akuntansi bagi pemula atau yang pernah dulu di SMA atau di SMK pernah sedikit pelajari tentang akuntansi. Sekalian kita review. Kita akan belajar akuntansi ya. Akuntansi ada 5 saja yang perlu, 5 dasar saja yang perlu menurut saya ya. Hanya 5 saja yang dasar-dasarnya yang perlu kita pelajari dan kita kuasai. Pertama yaitu tentang pengertian akuntansi itu sendiri. Nanti setelah mengerti pengertian akuntansi, kita akan tahu manfaatnya akuntansi itu apa gitu ya. Nah, pengertian akuntansi adalah seni, menurut saya sih banyak para pakar akuntansi atau para ilmuwan itu bermacam-macam gitu ya, tapi di sini saya akan mengartikan secara umum saja bahwa akuntansi adalah seni ya, tentunya seni ya, karena akuntansi itu adalah ilmu dan seni mencatat, mengidentifikasikan, mengelompokkan, mengikhtisarkan ya kan, untuk disajikan dalam sebuah laporan keuangan. Itu pengertian akuntansi ya kan. Masih banyak lagi sih pengertian para ahli, para pakar tentang akuntansi, tapi pada dasarnya secara umum adalah seperti itu ya akuntansi. Saya ulangi, akuntansi adalah seni mencatat, mengidentifikasi ya kan, mengelompok-kelompokkan, terus kemudian mengikhtisarkan ya kan. Nanti kemudian akan kegiatan tersebut akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang baik dan benar tentunya. Kenapa harus dibuat laporan keuangan? Karena laporan keuangan itu sebagai petunjuk kita untuk melihat kondisi keuangan perusahaan ya. Oke. Kemudian setelah tahu pengertian akuntansi, yang kedua yang perlu kita pahami adalah yang kita benar-benar harus prinsip akuntansi adalah persamaan, dan yang kedua adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi mudah saja, sederhana saja ya, yaitu harta sama dengan kewajiban plus modal gitu ya. Nah, persamaan ini berlaku secara general, secara global di seluruh prinsip akuntansi di lingkungan terkecil sampai lingkungan terbesar ya. Dari lingkungan perusahaan kecil atau perusahaan besar itu tetap menggunakan prinsipnya adalah ini ya, prinsip-prinsip akuntansi yang paling doktrinnya adalah harta sama dengan kewajiban plus modal. Contohnya seperti apa gitu ya. Nih Pak Yuli contohkan seperti ini. Misalnya kalau kita membeli mobil ya, kita contoh membeli mobil dengan pinjaman ya, berarti mobil itu harta bertambah ya kan. Kalau minjam kewajiban berarti 100 juta, modalnya 0 karena tidak menginvestasikan modal, artinya beli mobil tetapi tidak mengeluarkan uang karena pinjaman, jadi yang bertambah adalah kewajiban. Dan beli mobil secara tunai ya 100 juta misalnya, mobilnya bertambah 100 juta ya, kewajibannya 0. Kenapa 0? Karena kita nggak punya kewajiban karena dibeli secara tunai, jadi modalnya bertambah 100 juta. Seperti itu ya prinsip persamaan akuntansi. Contoh ketiga misalnya dengan termin bertahap ya, misalnya beli mobil 100 juta, DP-nya DP itu uang muka 30%, sisanya adalah pinjaman atau dibayar karena sudah kenal baik atau dengan menggunakan leasing gitu. Sisanya sebulan akan dibayar, sisanya 70% ini dalam hutang ya, bisa ya misalnya. Jadi mobilnya
karena sudah kita beli dengan DP boleh gitu ya, boleh dibawa pulang ya, kita mobilnya kita akui sebagai harta 100 juta. Kemudian uang mukanya 30%. Nah, berarti udah ada yang dibayar cash nih, modal 30 juta. Ya kan, sisanya kan 70% dari 100 juta, 70 juta berarti kewajiban karena masih pinjam gitu. Oke, baik. Sudah sampai 3 ya. 1, 2, udah 2. Yang sekarang yang ketiga, siklus akuntansi. Nah, perusahaan itu diharapkan going concern atau berkelanjutan sehingga proses akuntansi berkesinambungan, ya kan. Nah, karena berkesinambungan ini maka ada akuntansi itu punya prinsip siklus ya. Siklus itu dari awal ada proses-proses, kemudian berakhir, kemudian balik ke awal lagi. Nah, siklus akuntansinya seperti apa yang berulang-ulang terus-menerus going concern itu, karena perusahaan yang baik dan benar adalah going concern ya. Tidak buka bulan ini, bulan besok sudah tutup. Nah, tidak. Jadi kayak akuntansi ini diharapkan supaya perusahaan itu going concern, berkelanjutan ya, sehingga akuntansi bisa berkesinambungan. Apa itu siklus akuntansi? Yang pertama adalah kalau kita bekerja sebagai akuntan ya, kita masuk kerja, duduk, itu di depan kita ada bukti, pasti ada bukti ya, yang kita bukti-bukti ya, kayak nota, ada transaksi hutang, transaksi pembelian, transaksi bank, transaksi kas keluar, kas masuk gitu ya. Nih, buktinya itu pertama kita lihat bukti ya, kayak tadi bukti penjualan, bukti pembelian yang sudah diverifikasi lengkap tentunya ya. Ada bagian akuntansi itu ada verifikasi, itu mencocokkan berkas-berkas bukti-bukti transaksinya ya kan, layak di buku, layak dibayar gitu. Nah, kemudian setelah kita setelah kita tahap pertama kita bukti transaksi, kemudian kita jurnal nih. Kita jurnal nih bukti tersebut ya kan. Ya kan, kita jurnal itu dia transaksinya seperti apa, seperti misalnya kita jurnal kalau hutang ya seperti tadi ya. Seperti ini, membeli mobil ini kalau membeli dengan tunai ya, kita jurnal pembelian tunai. Kalau kita membeli mobil minjam ya kita buku hutang gitu kan, dibayarnya nanti setelah sesuai perjanjian. Kemudian kalau kita pakai DP ya jurnal gitu ya. Nah, kan di jurnal. Nah, plus AJP ini biasanya digunakan pada akhir periode ya, kalau mau tutup di akhir bulan itu, kita mau tutup closing itu kita sesuaikan dulu beberapa transaksi yang ada perubahan dari awalnya. Misalnya pembeli barang 100.000, tetapi di perjalanan ada komitmen apa, ternyata dapat diskon atau ada retur pembelian gitu ya. Nah, kita sesuaikan sesuai prinsip. Tapi yang paling sering, yang paling dilakukan adalah AJP itu untuk penyusutan ya. Biasanya penyusutan aktiva tetap kita susutkan, karena harus kita susutkan biar apapun tidak mengalami susut uang, tapi kenyataannya memang harus disusutkan ya. Contohnya misalnya kita beli mobil pagi 100 juta sebulan, atau jangankan sebulan ya, seminggu atau 2 hari kemudian kita jual, atau sorenya kita jual pun, pagi kita beli sore kita jual tuh udah susut ya. Kenyataannya seperti itu, realitasnya seperti itu. Kalau kita beli mobil pagi 100 juta, sorenya kita jual pun nggak dapat 100 juta lagi, artinya mengalami penyusutan. Nah, demikian juga prinsip akuntansi mengalami penyesuaian pada akhir periode ya, seperti penyusutan ini disusutkan. Nah, kemudian setelah jurnal ke buku besar gitu ya. Nah, buku besar itu posting dari jurnal umum tadi, yang tahap kedua tadi kita posting ke buku besar saldonya ya kan, saldonya ya kan. Nah, kemudian kita dari buku besar ini kita ke neraca saldo atau kertas kerja ya, biasanya disebutnya kalau orang akuntan itu kertas kerja. Neraca saldo itu nanti di situ akan terkumpul neraca, ada laba rugi gitu ya. Jadi gunanya apa ini?
setelah neraca saldo ini. Kita akan proses berikutnya adalah menerbitkan laporan keuangan ya, setelah neraca kertas kerja tadi kita sesuaikan, kita adjustment gitu, supaya benar ya, karena laporan keuangan itu mesti benar supaya bisa dianalisa. Kalau laporan keuangannya dan prosesnya tidak benar, jumlah, tempat dan jumlah serta posisinya tidak benar, akun-akunnya nanti salah gitu namanya. Jadi kita harus menjurnal dengan benar, proses akuntansi ini kita lalui dengan benar ya. Ada laporan keuangan, kita buat laporan keuangan. Nah, kemudian kita selanjutnya ada jurnal penutup. Kenapa jurnal penutup? Karena di situ ada akun-akun laba rugi ya. Di situ ada modal, ada laba rugi itu, pendapatan dan biaya itu, pada akhir periode kita harus tutup ya, harus dibalik ya supaya nol semuanya. Nanti kita masuk ke situ pelajarannya. Kenapa ditutup? Karena laba rugi itu bukan berakumulasi ya, berakumulasi ke periode berikutnya. Jadi harus kita tutup untuk membuka periode berikutnya, itu harus kita tutup, harus nol gitu ya. Misalnya pada akhir Desember 2021 ini kita harus tutup. Nah, kalau nggak ditutup nanti berakumulasi ke periode 2022 Januari harus kita tutup nol kan, supaya bisa kelihatan prestasi kita tidak tercampur, tidak berakumulasi. Kita tutup sehingga itu menjadi pendapatan dan laba rugi tahun 2021. Nanti 2022-nya awal lagi nol lagi ya, biayanya nol, pendapatan nol. Itu dimulai dengan periode baru ya. Khusus untuk laba rugi harus kita tutup, harus kita balik jurnal-jurnalnya supaya nol. Nah, setelah nol, kita balik lagi ke awal gitu ya, ke bukti transaksi di bulan Januari biasanya kan. Setelah ditutup per 31 Desember ya kan, nanti di awal Januari kita mulai dengan transaksi lagi gitu. Nah, seterusnya beri jurnal dan AJP ke buku besar, ke neraca saldo, ke jurnal, kalau bikin laporan keuangan, kemudian laba ruginya kita tutup, kita kembali lagi ke awal lagi, seperti itu siklus akuntansi. Oke. Yang ketiga sudah siklus akuntansi. Kemudian keempat ya, akun-akun dalam akuntansi. Akun-akun dalam akuntansi ini penting, kita sangat penting ya kita ketahui, kita hafalkan. Seperti ini misalnya, kita hafalkan dulu kalau di persamaan akuntansi itu ada harta sama dengan kewajiban dan modal. Nah, kalau akun-akun itu di mana misalnya, kita hafalin dulu aja deh. Di posisi neraca itu ada harta lancar, harta tidak lancar gitu. Nah, ini anak-anaknya, ini item-itemnya, komponen di harta lancar itu seperti ini, yang kita urutkan dari yang paling cepat likuiditas, yang paling cepat cair tuh ya, kita urutkan kas, piutang ya, perlengkapan, persediaan ya. Piutang ini piutang usaha, perlengkapan tuh alat-alat kantor kita, alat-alat kerja. Kemudian persediaan ini yang merupakan stok barang kita atau stok produksi kita. Kemudian kalau ada deposito, kalau ada biaya di muka, ini kita urut berdasarkan tingkat pencairannya, tingkat cepat likuiditasnya ya. Kalau jadi apa aja, harta lancar, harta tidak lancar ya kan. Harta tidak lancar itu berupa aktiva tetap ya, misalnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan yang kita punyai sebagai alat operasional kitanya. Kemudian di sisi pasifah, ini harta lancar itu di sisi harta ya. Kalau di sisi sampingnya ya, kan neraca mesti balance tuh kanan kiri ya. Nah, di sisi kirinya tuh biasanya harta, di sisi kanannya tuh biasanya kewajiban. Kewajiban itu ya hutang ya. Hutang kita bagi dua aja, ada kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar gitu ya. Itemnya sangat mudah ya, kita tandain aja. Kalau kewajiban lancar itu di bawah 1 tahun biasanya ya, seperti hutang usaha ya, nggak boleh lebih dari tahun lah. 3 bulan aja itu sudah dimarahi ya kita sama pemberi utang ke kita, makanya harus dibayar ya kan, disebut utang lancar, kewajiban lancar. Kewajiban tidak lancar itu ya biasanya transaksi pinjaman yang di atas 1 tahun ya, misalnya kita pinjam bank ya, kita pinjam bank dan lain-lain di atas 1 tahun, kita kewajiban tidak lancar ya. Nah, oke. Kemudian akun modal ya, modal ini terdiri dari modal dan prive. Apa itu prive? Prive itu kalau pemegang saham atau yang punya modal itu menarik uang, modalnya itu prive ya.
Nah, di modal ini terdapat komponen laba rugi ya, karena bersifat konversi modal. Jadi kalau ada penambahan modal, kalau rugi ya dia biasanya kalau rugi dia mengurangi modal, kalau laba tahun saat ini ya dia akan menambah modal gitu ya. Di laporan keuangan itu ada namanya perubahan modal, laporan perubahan modal gitu. Terdapat komponen laba rugi ya. Di pendapatan dan ada itemnya adalah pendapatan dan beban ya. Di format laba rugi itu biasanya pendapatan dikurangin beban-beban, kemudian ada situ laba rugi yang didapat, laba atau rugi yang didapat pada tahun berjalan tersebut. Karena tidak semua akun yang dijabarkan di atas harus sama ya, fleksibel ya, sesuai core bisnisnya ya, tergantung besarnya usaha itu. Tapi pada intinya seperti itu ya. Nah, oke. Oke, sekarang posisi akun-akun. Nah, setelah tadi 1, 2, 3, 4. Nah, 5 itu posisi akun-akun. Adik-adik dan teman-teman juga yang baru mulai mengenal akuntansi harus belajar tentang posisi akun-akun ya. Posisi akun adalah saldonya itu ketika bertambah di debit atau di kredit gitu ya. Nah, gampang cara menghafalkannya yaitu seperti yang Anda lihat di tabel ini, bahwa semua harta dan termasuk ini ya, harta itu ini ya. Harta itu ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan secara umum ini kalau bertambah di debit ya, kalau berkurang di kredit. Ya, harta tidak lancar sama kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, asal diingat nih, kecuali ya di situ jelas, kecuali akumulasi penyusutan. Nah, kecuali akumulasi penyusutan itu kalau bertambah di kredit karena dia merupakan biaya ya. Nah, kalau berkurang di debit gitu. Nah, sekarang kita setelah harta kita masuk ke akun-akun kewajiban. Akun-akun kewajiban itu terdiri tadi ya, ada kewajiban lancar, ada kewajiban tidak lancar. Ini setiap akumulasi pertambahannya itu di kredit. Ya, kalau berkurang di debit ya. Gampang ya. Nah, modal juga seperti itu ya. Modal kita banyak modal kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Nah, Fref kalau bertambah di debit karena ngambil ya. Nah, ngambilnya yang punya uang ini, yang punya modal di perusahaan ngambil dia kalau Fref di debit, kalau berkurang di kredit gitu. Nah, komponen laba rugi juga harus diperhatikan ini. Banyak yang salah tafsir kalau pendapatan tuh enggak, ini bukan transaksi seperti kas ya. Kalau pendapatan uang gitu di kas di debit, tapi kalau pendapatan di komponen laba rugi di pendapatan itu dengan penjualan ya. Jadi kalau penjualan itu kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Nah, biaya-biaya itu modalnya ya, modal buat pendapatan itu ya. Itu biaya, contoh biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya bahan baku, biaya pengiriman dan lain itu kalau bertambah di debit ya, biaya di debit, kalau berkurang di kredit ya. Kita ulangi lagi, pendapatan nih bukan sama dengan kas ya, bukan dengan masuknya cash flow. Pendapatan itu bukan berarti kita menerima terus kita debit, bukan. Kalau pendapatan di laba rugi itu titiknya dengan penjualan ya. Kalau kita menjual barang, kita pendapatan kita bertambah di kredit, kalau berkurang di debit ya. Biaya sebaliknya, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan terjadi banyak kesalahpahaman khusus pada akun laba rugi, sering perhatiannya pendapatan itu disamakan dengan pertambahannya kas atau harta. Pendapatan di akun laba rugi ini jika bertambah bukan di debit tapi di kredit. Ya, sebaliknya beban atau biaya bertambah di kredit. Ini khusus akun laba rugi ya. Alhamdulillah 5 poin sudah dijabarkan ya, diharapkan setelah menguasai 5 poin ini kalaupun kita dapat soal dari dosen atau di pekerjaan kita, mendapat tugas, ini kita sudah ini ya, sudah nggak terlalu grogi ya, karena sudah tahu akuntansi itu ya cuma ini 5 aja ya. Dasarnya akuntansi itu kita harus 5 ini aja. Mengerti akuntansi, apa itu pengertian akuntansi. Setelah kita mengerti akuntansi, baru kita mau belajar akuntansi ya. Pengertian akuntansi itu apa gitu ya. Oh, ternyata itu. Dan
tujuannya adalah membuat laporan keuangan. Yang kedua adalah persamaan dasar akuntansi ya. Global dimanapun di dunia ini yang namanya akuntansi ya, ini ya harta, kewajiban plus modal. Harta sama dengan kewajiban plus modal. Ini persamaannya ya. Gitu. Kemudian siklus akuntansi ya. Siklus akuntansi ini diharapkan usahanya yang mau di tata transaksinya itu harus berkesinambungan, berlangsung dan konsisten ya. Jadi gunanya siklus akuntansi ini diharapkan perusahaan itu going concern, selalu berlangsung terus gitu ya, berlangsung terus. Nah, kemudian keempat apa? Akun-akun dalam akuntansi. Kita harus mengenal akun-akun akuntansi ya. Akun-akun itu kayak kas ya, persediaan, piutang, perlengkapan ya, dan lain-lain, deposito laba, pendapatan, kemudian biaya, beban-beban. Nah, itu akun-akun itu ya. Kemudian posisi akun-akun seperti tadi ya, kalau bertambah di mana ya, kalau berkurang di mana ya, gitu. Nah, saya kira itu ya yang bisa disampaikan. Silakan dicatat ya, silakan dicatat ini, atau nanti video ini saya sharekan ke adik-adik dan rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.